Yang pertama, siapapun yang mengaku muslim di masa sekarang bukan pilihan. Wajib membela Palestina. Bukan pilihan ini. Ini bukan pilihan. Dan bukan saatnya sekarang mencari-cari mungkin karena ini, mungkin karena itu. Umat Islam lagi dibantai. Mau umat Islam yang dahulu menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Kondisi teman-teman kita sekarang di Palestina mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Bagaimana kalau kita orang Indonesia tiba-tiba melawan dan memberontak terhadap pemerintah Belanda pada saat itu? Kita disalahkan? Tentu saja tidak. Negara kita kok. Tanah air kita dirampok. Nah begitu keadaan orang Palestina. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang di media mengatakan, oh kan orang Palestina yang duluan menyerang. Loh mereka dijajah. Masa kita dulu kalau kita serang Belanda karena mereka jajah lalu kita disalahin? Kan lucu kan? Kan tidak mungkin. Jadi ini bukan opsional sekarang. Bukan mengatakan, oh itu bukan masalah saya. Nggak bisa, wajib. Allah akan tanya kita. Per individu, apa yang sudah kamu lakukan buat saudaramu di sana? Minimal dengan doa. Hanya angkat tangan modalnya. Berdoa memuji Allah lalu memuji salawat kepada Nabi SAW. Doakan agar Allah berikan kepada mereka solusi. Begitu juga dengan Allah binasakan musuh-musuhnya. Karena memang Nabi SAW mendoakan kebinasaan buat musuh. Ya. Ini satu sisi. Jadi tidak boleh kita sekarang menganggap ini bukan masalah kita. Ini masalah umat Islam. Kita ini harus seperti satu jasad kata Nabi SAW. Kalau satu luka, jari kita kena pisau misalnya, kata Nabi SAW seluruh jasad itu akan demam. Harusnya begitu. Siapapun muslim di muka bumi ini syahadat dari keturunan suku manapun, tinggal di wilayah manapun, kapan dia terganggu, maka sudah harus kita bela. Ada seorang wanita di ujung perbatasan negeri Persia, di zaman Khalifah Mu'tasim, salah satu Khalifah Abbasi. Dia rupanya, perempuan ini lagi jalan, lalu ketemu dengan 3 orang tentara Persia. Tiba-tiba tentara Persia itu menarik jilbabnya, kemudian menggebukin, memukul wanita ini. Lewat seorang muslim di situ, muslim ini merasa tidak mampu membantunya, tapi dia dengar perempuan ini mengatakan, wa Mu'tasimah. Maksudnya, hai Mu'tasim, tolong saya. Perempuan itu berkata, dan di situ wilayah jauh sekali dari umat Islam, wilayah kekuasaan mereka. Maka si laki-laki ini, dia naik keledainya menuju ke ibu kota kerajaan dinasti Abbasiyah di Irak. Jauh sekali. Perjalanannya mungkin memakan waktu 1 bulan untuk sampai ke sana. Dia izin ketemu sama Mu'tasim, diizinkan lalu dia sampaikan. Saya dengar di sana, saya lihat sendiri dengan mata kepala satu orang muslimah. Ditarik jilbabnya digebukin sama tentara Persia. Enggak pakai nunggu Mu'tasim itu. Enggak pakai nunggu. Langsung dia siapin pasukan serang wilayah itu. Taklukkan, tundukkan. Walaupun musim dingin pada saat itu, mereka bertahan sampai 40 atau 50 hari untuk menembus benteng itu karena muslimah tadi dicoreng kehormatannya. Jadi memang kondisinya nggak bisa kita main-main kalau sudah agama yang dicoreng, ikhwan akhwat sekalian. Gitu kan? Kita sekarang harus peduli dengan doa kita peduli dengan harta kita sekarang cukup banyak lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi, menyumbang. Semampu kita gitu. Mungkin kalau jiwa ini butuh fatwa, ya. Butuh memang pemerintah kita yang mengizinkan kita untuk pergi, dibuka itu berbeda, gitu kan? Ini yang bisa kita lakukan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau kenapa pemimpin-pemimpin muslim tidak bersatu dan menyerang balik? Ini jawabannya bukan di tangan saya, ikhwan akhwat sekalian. Jawabannya ada di tangan para pemimpin itu yang akan diminta tanggung jawab pada hari kiamat. Semua pemimpin muslim sekarang akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Bagaimana bisa dia lihat saudaranya di sana, dia punya kekuatan militer, dia punya ekonomi, kenapa dia tidak maju? Cuma memang di satu sisi teman-teman sekalian, kita jangan terlalu lancang juga, berlebihan dalam berbicara tentang para pemimpin muslim. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita kan ini orang luar ya, mereka yang sedang berada di satu ranah politik itu, kita tidak tahu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana mereka belum menyerang, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kita berharap Allah berikan mereka hidayah sehingga mereka peduli. Karena di tangan mereka ada kekuatan dibandingkan kita masyarakat biasa. Jadi Allahu a'lam. Kita berharap satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati para pemimpin muslim seperti kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Muhammad bin Salman sudah mengumpulkan pemimpin-pemimpin negara Liga Arab dan juga membicarakan tentang masalah lain. Dan mereka sudah ada penekanan-penekanan untuk melakukan langkah-langkah yang menyelesaikan kasus Gaza
Saya lihat sendiri cuplikan sudah ada pesawat-pesawat yang terbang ke Gaza langsung membawa makanan, membawa obat-obatan, membawa mobil ambulan. Dan mereka berhasil dari Kuwait, dari Saudi, dan beberapa negara itu sudah ada langkah. Cuma mungkin tidak terpublish di media secara umum. Karena memang media umumnya juga dipegang oleh orang-orang Yahudi gitu kan. Jadi memang tidak memungkinkan. Jadi kita sekarang berharap, kita doakan agar Allah berikan hidayah mereka. Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah satukan perkataan mereka. Dan ini saya melihat momentum yang paling tepat untuk menyatukan umat Islam. Di masa selama ini selalu berselisih dalam pendapat-pendapat yang sepele, tidak diperlukan. Sekarang sudah saatnya lupain semua itu. Sekarang umat Islam lagi Allah ajak untuk bersatu.